Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Seperti biasa, selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Peduli terhadap sisa limbah makanan, komunitas Food Truck Sedekah Medan masih terus konsisten dalam membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Nah, belum lama ini Food Truck Sedekah hadir memberikan bantuan berupa makanan bernutrisi kepada supir angkutan umum di Terminal Terpadu Amplas. Kegiatan ini pemirsa merupakan inovasi program Food Truck Sedekah selama pandemi, yakni kunjungan ke masyarakat prasejahtera atau KUPAS. Pandemi COVID-19 memberi pengaruh besar bagi perekonomian masyarakat. Pengaruh ini juga amat terasa bagi para sopir angkutan umum di Kota Medan. Sebab pada masa sekarang, masyarakat memilih untuk tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak ada kebutuhan mendesak. Apalagi, sekarang juga tersedia pilihan moda transportasi umum yang memungkinkan kita semakin jarang untuk memakai angkutan umum saat bepergian. Keadaan ini pun semakin menyulitkan sopir angkot untuk memperoleh penghasilan guna membeli penganan yang bergizi. Prihatin akan hal ini, maka Food Truck Sedekah mencoba berikan kemudahan dalam mengakses pengan bernutrisi kepada sopir angkutan umum di Terminal Terpadu Amplas, Kota Medan. Kegiatan ini merupakan bagian program rutin Food Truck Sedekah selama pandemi COVID-19 yang bernama KUPAS atau Kunjungan ke Masyarakat Prasejahtera. KUPAS bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat prasejahtera. Ini juga salah satu solusi kita dari pandemi gitu kan. Jadi kalau dulu kita masih banyak kegiatan, cuman sepertinya saat pandemi hanya KUPAS ini yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mungkin kita lebih datang, lebih langsung turun ke lapangan dari mereka yang terdampak. Lalu juga mungkin seperti yang kita tahu juga melaksanakan protokol kesehatan agak susah. Jadi dengan KUPAS ini mungkin, dan kita juga tetap mencari tempat yang luas, mungkin di outdoor. Jadi mungkin ada beberapa kriteria yang kita buat untuk melakukan kegiatan KUPAS ini. Dalam kegiatan KUPAS kali ini, tim Food Truck Sedekah membagikan 150 paket penganan bernutrisi seperti susu dan sereal. Paket yang dibagikan ini berasal dari donasi yang dikumpulkan oleh Food Truck Sedekah. Biasanya, kegiatan ini dilakukan di akhir pekan. Lokasi pelaksanaan program KUPAS pun setiap minggunya berpindah-pindah. Sesuai dengan hasil survei lokasi yang sudah dilakukan oleh tim Food Truck Sedekah. Kegiatan ini tentu sangat membantu masyarakat prasejahtera yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya Haris, pria berusia 21 tahun yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum ini, merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia dan teman-teman seprofesinya bisa merasakan nikmatnya penganan bernutrisi yang saat ini sulit mereka dapatkan. Dengan adanya bantuan sedekah-sedekah ini ke Terminal Amplas, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan dengan bantuan sedekah-sedekah ini agak sedikit membantulah untuk supir-supir Raja Wali ini. Dan supir-supir yang lainnya. Dan terutama pun saya sendiri merasa terbantu mendapatkan sedekah sembako ini. Kita dalam masa transisi untuk lebih besar lagi, untuk membangun yang lebih baik lagi. Untuk itu sebenarnya kita lebih mengkonsernkan seperti nama kita Food Truck Sedekah, food, makanan. Jadi emang kita concern untuk menyelamatkan makanan dan memberikan makanan gitu. Dimana sebenarnya semangat kita adalah semangat sedekah, lalu nilai yang kita yang kita canangkan adalah nilai untuk tentang sustainable food system gitu. Jadi untuk keberlangsungan si pangan itu sendiri. Kedepannya, Food Truck Sedekah berkeinginan untuk menjadi food bank atau bank makanan dan konsen terhadap rantai pasokan makanan dari hulu ke hilir. Dan semoga
Kegiatan ini terus berjalan dengan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Medan Parenting Club, sebuah wadah edukasi ataupun komunitas parenting di Kota Medan, rutin mengadakan seminar tentang pola asuh anak yang ditujukan khusus bagi orang tua, guru, dan pemerhati pendidikan. MPC juga membuat program lain seperti kelas motivasi bagi anak dan remaja dan hypnobirthing bagi ibu hamil. Kita lihat aksi dan kegiatan inspiratif MPC dalam liputan berikut. Mendidik anak bukan perkara mudah. Itulah mengapa perlu adanya sebuah komunitas yang menjadi wadah pembelajaran tentang tumbuh kembang anak. Medan Parenting Club atau MPC adalah salah satunya. Komunitas yang didirikan oleh seorang hipnoterapis, Darmawati, memberikan edukasi tentang metode pola asuh yang ideal kepada orang tua, guru, dan pemerhati anak. Berdiri sejak tahun 2013, MPC memiliki berbagai program dan kegiatan. Beberapa di antaranya adalah seminar parenting yang ditujukan khusus untuk orang tua dan pendidik. Ada kelas humanistik, yaitu kelas motivasi bagi anak dan remaja. Di kelas ini, anak-anak diajarkan untuk mengenali masalah dan emosi di dalam diri, lalu mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kita ingin mengarahkan orang tua untuk mempunyai satu wadah yang positif, artinya kita sadari orang tua dalam mengasuh anak itu tidak mudah. Tentunya tidak lepas dari depresi, apalagi ditambah tekanan perekonomian yang sulit, itu kita tidak pungkiri. Kita sebagai orang tua kadang juga memiliki tingkat stres yang tinggi dan ini berimbas kepada anak-anak mereka. Komunitas ini kita bentuk tujuannya adalah merangkul dan kita menjadi mitra untuk bisa berbagi. MPC ini salah satu wadah yang sifatnya lebih sharing dan diskusi. Jadi orang tua yang terlibat di dalam juga setelah mengetahui sebuah masalah, mereka tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Berdasarkan pengalaman Darmawati sebagai hipnoterapis, ia kerap menemui kondisi orang tua yang masih dipenuhi oleh luka masa kecil. Selama sesi hipnoterapi dengan klien, ia mengamati orang tua cenderung meneruskan trauma batin tersebut kepada anak. Menurutnya, hal ini yang menjadi akar masalah dari ketidakharmonisan yang terjadi antara orang tua dan anak. Kita tidak bisa menjadikan masa lalu kita sebagai sebuah barometer yang harus diterapkan. Kalau masa kecil kita pernah mendapatkan kekerasan dalam pola asuh, harapan saya kita belajar dan memperbaiki, karena sebuah kebaikan itu harus dimulai dengan hati yang lembut. Jadi kita bisa bilang semua anak itu unik, punya hal yang berbeda satu sama lainnya. Jadi kita ingin para orang tua, guru belajar mengenali diri sendiri, mengenali dan anak-anak mereka seperti apa, lalu bagaimana menerapkan pola asuh yang kita sebut ideal. Artinya yang terbaik sesuai dengan kondisi anak mereka masing-masing. Selain program edukatif, MPC juga rutin mengadakan kegiatan sosial setiap tahun. Di awal tahun 2021 ini, MPC bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci, organisasi non-profit yang peduli pada isu kemanusiaan, memberikan sembako Imlek bagi warga Tionghoa prasejahtera. Aksi berbagi ini bukan tanpa tujuan. MPC ingin mengajarkan sikap peduli dan menumbuhkan rasa empati kepada anak. Dalam hal ini, salah satu di antara komunitas adalah Medan Parenting Club, yang tiap tahun mereka tetap memberikan beberapa materi untuk disampaikan kepada mereka yang tidak mampu. Selain Imlek, kita juga ada Natal dan juga Idul Fitri. Selain itu juga kami mendukung untuk biaya pendidikan. Ini semua adalah program yang kita susun semata untuk meningkatkan rasa solidaritas. Ya, karena ini merupakan rasa empati yang harus kita bina, karena pendidikan itu bukan hanya secara akademik, tapi juga mengajarkan dan mengedukasi diri sendiri bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas manusianya sendiri. Hadirnya Medan Parenting Club
membantu orang tua untuk tumbuh menjadi orang tua yang lebih bijaksana di dalam keluarga. Dengan demikian, anak dapat dibimbing dengan penuh kasih dan nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan dan sekitarnya. Untuk memutus angka pengangguran, Lembaga Kursus Pelatihan atau LKP Ikebana yang ada di Kota Medan memberikan pelatihan dalam membuat aneka kerajinan tangan secara gratis. LKP yang memiliki visi menciptakan lapangan kerja dan membantu sumber daya manusia yang kreatif ini juga mengajarkan keterampilan untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Lalu seperti apa aksi mereka, pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Karena peluang untuk menjadikan wirausaha itu sedini mungkin itu bisa diterapkan. Lembaga Kursus Pelatihan atau LKP Ikebana yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdiri sejak tahun 2009. Lembaga ini didirikan oleh Lindawati. LKP Ikebana berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja untuk menanggulangi pengangguran dan anak-anak yang putus sekolah. Harapannya lewat pelatihan ini, mereka nantinya bisa hidup dengan mandiri. Untuk pembelajaran, LKP Ikebana tidak memungut biaya sama sekali. Peserta hanya perlu membayar uang bahan. Hasil kerajinan yang sudah jadi boleh dibawa pulang. Dan dalam beberapa kali pelatihan, peserta LKP Ikebana diharapkan sudah bisa berkarya dan menghasilkan pendapatan secara mandiri. Sebetulnya itu hobi saya. Yang kedua itu saya ingin masyarakat berwirausaha. Bukan berarti yang sekolah itu tidak boleh. Bahkan sekarang ini yang sekolah lulusan S1 banyak pengangguran. Di situ saya membantunya untuk mereka pelatihan di sini. Ada berbagai macam kerajinan tangan yang diajarkan di sini. Contohnya, merangkai bunga dari sedotan plastik, kulit kerang, dan kaos kaki tipis atau stocking, hingga membuat tas, gantungan kunci, dan tempat hantaran dari manik-manik. Kisaran harga kerajinan dari LKP Ikebana bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000. Salah satu kerajinan yang menarik dari LKP Ikebana adalah membuat tanaman monstera tiruan dari bahan daur ulang, yaitu kantong kresek dan kertas koran. Meski terbuat dari bahan daur ulang, kreasi ini sangat menarik dan mirip dengan aslinya. Tidak heran, karena keistimewaannya, kerajinan yang satu ini juga memiliki banyak peminat. Ini adalah salah satu instruktur di LKP Ikebana. Ia sudah belajar di LKP Ikebana sejak tahun 2017. Ketika ia sudah mahir, Tini pun diangkat menjadi instruktur di LKP Ikebana pada tahun 2019. Sejauh ini, Tini sudah mahir membuat aneka kerajinan dari manik-manik. Ia pun juga sudah memasarkan produknya sendiri. Manfaat yang saya rasakan itu untuk saya sendiri, saya lebih banyak mendapatkan ilmu di sini ya kan. Yang belum saya bisa itu jadi saya bisa gitu. Dan juga manfaatnya bisa untuk menolong teman atau keluarga yang tidak punya pekerjaan, bisa belajar di sini. Jadi bisa mengembangkan usahanya di rumah. Sejauh ini, Linda sudah memberikan pelatihan ke berbagai kalangan, termasuk ke sekolah, universitas, dan juga berbagai instansi pemerintah. Untuk promosi sendiri, LKP Ikebana juga sudah mengikuti berbagai pameran, baik di Indonesia hingga mancanegara. Saat ini, produk dari LKP Ikebana juga dipamerkan dan dipasarkan di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU.
karena peluang untuk menjadikan wirausaha itu sedini mungkin itu bisa diterapkan. Jadi tidak mematok umur. Jadi supaya mereka mengerti dan membantu orang tua, di mana mereka untuk menjalankan yang cari uang sangat diperlukan ya, apalagi pandemik sekarang ya, sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi saya mengharapkan masyarakat mau bergabung. Dari berdaya, perlahan menjadi mandiri. Usaha yang dilakukan LKP Ikebana membuktikan bahwa siapapun, terlepas dari apapun latar belakangnya, asal ada kemauan untuk belajar, mereka pasti bisa menjadi pengusaha yang mandiri. Pemirsa, Kampung Sejahtera di Kota Medan yang dulunya dikenal dengan nama Kampung Kubur sempat menyandang stigma negatif akibat menjadi tempat yang dekat dengan peredaran narkoba. Untuk membersihkan stigma tersebut, Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera atau P3KS mengajak masyarakat di kampung ini untuk berbenah menjadi lebih baik. Lalu seperti apa aksinya? Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Kampung Kubur ini mempunyai stigma atau dikenal orang sebagai kampung narkoba. Di sini kan kampung ini sebenarnya kampung yang punya sejarah. Kampung Sejahtera di Kota Medan dulunya dikenal dengan sebutan Kampung Kubur yang lekat dengan stigma sebagai kampung narkoba. Stigma ini tidak hanya merusak nama Kampung Kubur, namun juga merugikan warga Kampung Kubur sendiri. Kampung Kubur ini mempunyai stigma atau dikenal orang sebagai kampung narkoba. Jadi stigmanya seolah-olah semua warga di Kampung Kubur ini pengguna narkoba. Akibatnya banyak kendala-kendala negatif yang warga terima, seperti misalnya mereka kalau mau melamar kerja di blacklist karena dianggap sebagai pengguna narkoba. Tidak ingin terus-menerus terjebak dalam pusaran stigma negatif, masyarakat Kampung Sejahtera bersatu dan membentuk P3KS atau Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera. Melalui perkumpulan ini, Kampung Sejahtera ingin maju dan berbenah ke arah yang lebih baik. Tapi ke depannya kita berharap kita juga punya ada satu. Jadi niat kita awalnya untuk membenahi Kampung Sejahtera ini karena sebelumnya kan kampung kita ini dicap dengan image yang negatif. Sehingga dampak dari image negatif itu kan berpengaruh kepada masyarakat, terutama kepada pemuda-pemudi dan generasi ke depan. Nah, dari itu kita berpikir bagaimana caranya menciptakan satu perkumpulan yang nantinya bisa bermanfaat buat orang lain dan kampung kita sendiri. Perubahan memang tidak mudah, namun Rashid dan anggota P3KS percaya bahwa semuanya bisa terwujud dengan mengawali dan melakukan langkah kecil yang positif. Contohnya seperti rutinitas gotong royong yang dilakukan P3KS bersama dengan masyarakat Kampung Sejahtera yang dilakukan setiap hari Minggu. Mereka saling bahu-membahu membersihkan Kampung Sejahtera dari bagian depan hingga belakang kampung yang dekat dengan kawasan Sungai Babura. Gotong royong adalah cikal bakalnya untuk kita bisa berkumpul, bisa melakukan sosialisasi terhadap bersama kawan-kawan. Terus gotong royong juga kita akan memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan sampah-sampah yang ada untuk menjadi nilai ekonomis dan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Sampah-sampah yang dikumpulkan kemudian dipilah oleh masyarakat Kampung Sejahtera. Sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sementara sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang akan dijual atau dijadikan sebagai bahan kreasi daur ulang oleh masyarakat. Tidak hanya sebatas gotong royong, kedepannya P3KS berencana untuk membuat bank sampah untuk membantu mendukung perekonomian masyarakat Kampung Sejahtera.
nantinya tujuan kita dari gotong royong itu untuk menjadikan satu bank sampah. Jadi kita punya sistem sebenarnya untuk mendongkrak perekonomian seperti nanti sampah-sampah yang dikumpulkan dari setiap gotong royong dan juga masyarakat juga mengumpulkan sampah-sampah itu. Jadi nanti P3KS lah yang menjadi wadah untuk membeli sampah-sampah masyarakat yang dikumpulkan tadi. Terus ketika setelah udah dikumpulin, setiap bulannya kita memberikan voucher. Voucher itu akan kita berikan untuk masyarakat sesuai dengan nominal sampah yang udah dikumpulkan itu. Perubahan positif yang dilakukan P3KS tidak berhenti sebatas untuk masyarakat Kampung Sejahtera, namun juga untuk anak-anak generasi muda yang akan menjadi wajah masa depan Kampung Sejahtera. P3KS menggandeng Vertical Rescue Indonesia Regional Sumatera Utara atau sekumpulan pemuda yang bergerak di bidang panjat tebing dan relawan kebencanaan. Mereka membuat fasilitas dan memberikan pelatihan panjat tebing untuk anak-anak Kampung Sejahtera ini. Kegiatan positif ini dilakukan rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu. Tujuannya untuk menyalurkan waktu luang anak-anak kampung ini kepada kegiatan positif. Selaku lurah dari Kampung Sejahtera, Donald optimis jika kelak anak-anak Kampung Sejahtera akan menjadi generasi penerus yang berprestasi. Anak-anak kita, generasi muda, kita perkenalkan dengan panjat tebing ini, dan kita harapkan ke depan lahir juga atlet-atlet panjat tebing dari Kampung Kubur ini yang membuat harum nama Kampung Kubur ini. Kampung ini sebenarnya kampung yang penuh sejarah. Kampung seperti dulu ada atlet dari Kampung Kubur sendiri, yang mana Bang almarhum Ricky Yakobi. Terus ada banyak Swijay, Sony Gunawan. Nah ini asli mereka dari kampung kita sendiri. Jadi kenapa hari ini kita nggak gelorakan lagi itu, sehingga masa depan anak-anak ke depan bisa kembali berjaya lagi ke depannya gitu. Ya, perubahan positif memang tidak bisa terjadi dalam waktu sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Namun dengan usaha yang terus-menerus dan dukungan dari berbagai pihak, semoga perubahan positif yang dilakukan oleh P3KS dan masyarakat Kampung Sejahtera perlahan-lahan bisa terwujud dan membawa matahari baru yang kelak akan menerangi kampung ini di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.